Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanyaan Minggu Reminiscere. Artinya Reminiscere itu, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Minggu tanggal 28 Februari 2021. Terambil dari kitab Mazmur atau Psalmen 22 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Dan bacaan dari kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25 diikat oleh topik atau tema Allah memperhitungkan iman orang percaya. Dalam bahasa Batak dituliskan, ditatap debatado ngoluni halak naporsea. Sebaca firman Tuhan ini Bapak Ibu, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Mazmur pasal 22 semuanya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 32 dan khotbah kita adalah ayat 23 sampai dengan ayat 31. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Saudara, untuk memahami Mazmur pasal 22 ini, saya membaca kitab tafsiran Alkitab masa kini, jilid 2, berisi mulai dari kitab Ayub sampai dengan kitab Maleaki, yang diterbitkan oleh Yayasan Komunikasi Bina Kasih OMH. Ini cetakan yang ke-7 tanpa tahun penerbitan. Cetakan keempat diterbitkan tahun 1991. Saya baca halaman 148 sampai dengan 150 tentang Mazmur pasal 22 ini. Buku tafsiran Alkitab masa kini ini membahas dan memberi judul Mazmur 22 ini, keselamatan dalam kegawatan
keselamatan dalam kegawatan, dan membaginya atas dua bagian besar, yakni bagian pertama mulai dari ayat 2 sampai ayat 22 tentang derita dan doa, dan bagian yang kedua ayat 23 sampai dengan 32, yaitu ayat khotbah kita, jaminan dan kesaksian. Saudara, mari kita lihat pasal 22 ini keseluruhan secara singkat. Saudara, bagian pertama tadi yakni ayat 2 sampai dengan ayat 22 itu terdiri dari dua bagian, yakni pada ayat 2 sampai ayat 12 itu digambarkan sebagai keputusasaan dari pemazmur. Ini berisi pada ayat 2 sampai 3, hidup pemazmur penuh kerisauan diakibatkan oleh penderitaan yang amat keras dan sikap Allah yang nampaknya menurut pemazmur itu seolah-olah tidak lagi memperdulikan dia. Namun ia tetap percaya kepada Allah meskipun merasa tidak mampu lagi menanggung ketegangan-ketegangan, menunggu bukti-bukti bahwa Allah tidak meninggalkannya. Ayat 4 sampai ayat 6, di saat tidak ada jawaban daripada Tuhan sama sekali, pemazmur menoleh ke belakang, ke masa-masa lalu, di mana dia mengingat perbuatan-perbuatan Allah kepada nenek moyang mereka, bahwa Allah itu begitu adil, begitu benar. Allah tidak pernah gagal menolong orang-orang percaya. Itu kesimpulan pemazmur pada ayat 4 dan ayat 6. Kemudian di ayat 7 sampai 9, pemazmur merasa heran kenapa dia dicela oleh banyak orang. Kenapa dia dihina banyak orang sebagai seekor ulat kecil sekali, tidak dihargai sebagai insan yang memiliki hak-hak hidup sebagai manusia, sebagai bahan tertawaan, ejekan, guncingan daripada banyak orang. Kenapa terjadi seperti itu dalam hidupnya? Di ayat 10 sampai dengan ayat 12, pemazmur mengingat kembali masa-masa kecilnya dahulu sejak dia dilahirkan sebagai bayi yang bergantung sepenuhnya kepada ibunya, dan ini memberi keyakinan kepada pemazmur bahwa Tuhanlah yang memeliharanya, menjaganya, serta menumbuhkannya lewat air susu ibunya. Dan ini juga mendorong pemazmur sekarang saat menghadapi ratapan yang begitu hebat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyertai dia kembali seperti dikala saat dia masih bayi, masih kecil dahulu. Kemudian pada bagian yang kedua dari bagian pertama ini, ayat 13 sampai 22. Inilah gambaran kedukaan yang sangat pedih dalam kesengsaraan hidup saat itu. Itu meliputi ayat 13 sampai 14. Di sana dia menggambarkan, mengandaikan para penyiksa-penyiksanya itu sebagai binatang-binatang ganas yang siap untuk melahapnya. Ayat 15 sampai ayat 16, penderitaan itu sangat-sangat berat, sangat besar sekali dihadapinya. Dan itu digambarkannya bagaikan tulang-tulangnya yang terlepas dari sendi-sendinya. Bayangin Bapak Ibu, kalau sudah tulang lepas dari sendi-sendi, begitu hebatnya tantangan itu menurut pemazmur. Penderitaan ini sangat-sangat menyiksa hingga kepada psikisnya, jiwanya terancam Bapak Ibu. Di ayat 17-18, ia menggambarkan orang banyak itu sebagai gerombolan-gerombolan penjahat dan diumpamakan seperti anjing-anjing yang menggigit, menggerogoti kakinya, tangannya, seluruh tubuhnya. Tetapi mereka itu menurut penilaian pemazmur tidak berguna sama sekali. Semua itu disaksikan oleh mata kepalanya pemazmur. Kemudian di ayat 19-22, para penjahat itu membagi-bagi pakaiannya. Namun kepercayaan pemazmur kepada Allah sama sekali tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Keterikatannya kepada Tuhan tidak surut. Sehingga dia terus bermohon agar pertolongan dan kehadiran Tuhan itu nyata di dalam hidupnya, di dalam permasalahannya, di dalam kemelut penderitaannya. Inilah bagian pertama sebelum nats khotbah kita.
Kemudian bagian kedua, yakni perikop khotbah kita mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 31. Situasi dan kondisi pernyataan pemazmur itu sekarang sudah berubah dari bagian pertama. Jika bagian pertama sebelumnya semuanya mengkisahkan penderitaan, jeritan, permohonan pemazmur kepada Tuhan. Nah, sekarang bagian yang kedua ini, ayat khotbah kita 22 sampai 31 atau 32, sudah bergeser sangat-sangat jauh kepada judul baru yang berisi jaminan dan kesaksian pujian pemazmur, yaitu ucapan-ucapan syukur, puji-pujian kepada Allah. Karena apa? Karena kesetiaan dan kemuliaan Allah itu nyata dalam hidup pemazmur. Saudara, setelah puncak pengalaman pahitnya berakhir, hatinya kembali mulai tenang, mulai penuh dengan damai dan sejahtera. Sekarang, pemazmur menyadari bahwa hanya lewat kuasa dan pertolongan Tuhanlah bisa mengubah duka itu menjadi suka. Semua ini mendorong pemazmur Daud agar terus menerus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Ada catatan khusus di sini Bapak Ibu. Ternyata Mazmur pasal 22 ini ada hubungannya dengan peristiwa penyaliban Yesus di Golgota. Apa hubungan nats khotbah Mazmur 22 ini dengan peristiwa penyaliban Yesus di Golgota? Buku tafsiran Alkitab masa kini juga menggambarkan bahwa nats Mazmur pasal 22 ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Menurut buku tafsiran masa kini ini, bukan hanya karena ayat yang kedua dari Mazmur ini yang berisi yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dikutip oleh Yesus di kayu salib. Apa yang dialami oleh pemazmur di pasal 22 ini sangat-sangat atau sungguh-sungguh melukiskan keadaan, raga, dan pengalaman emosional daripada Tuhan Yesus keseluruhan. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Daud dalam Mazmur ini merupakan nubuat tentang apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya dan secara khusus pada saat penyalibannya. Dan situasi yang penting dan genting daripada Daud ketika itu dan Kristus kemudian yang berdoa, berseru, bahkan meratap kepada Tuhan, dan itulah sama-sama gambaran kehidupan orang percaya. Saudara, inilah keadaan keseluruhan Mazmur pasal 22 ini. Apa makna khotbah ini bagi kita di pertanggiangan minggu reminiscere? Saudara, kata reminiscere artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, didasarkan pada Mazmur 25 ayat 6. Dan jika dihubungkan dengan topik minggu, Allah memperhitungkan iman orang percaya. Maka kita menemukan setidak-tidaknya ada 4 pengajaran yang sangat-sangat indah bagi kita di saat ini. Pengajaran pertama, segala penderitaan, kesedihan, dan berbagai-bagai tantangan hidup akan berakhir. Maka bertahanlah di dalam iman. Saudara, keseluruhan isi Mazmur 22 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 32 menjadi cerminan kehidupan semua orang percaya. Tidak ada yang luput dari kejadian-kejadian pahit sebagaimana dicetuskan, digambarkan, dilukiskan oleh pemazmur ini. Saudara, pernahkah hati saudara, hati kita galau di saat menghadapi berbagai-bagai pergumulan, sakit penyakit, niat atau kerinduan? Kita terbentur, semua usaha-usaha kita untuk memajukan diri kita, usaha kita terpuruk. Pernahkah Bapak Ibu dan saudara-saudara mengalami hal-hal yang seperti itu pahitnya? Ya, saya pernah merasakannya, Bapak Ibu. Bagaimana? Ketika saat seperti itu terjadi dalam diri Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Wah, tentu banyak. Terutama timbulnya berbagai-bagai dorongan yang bisa hingga membuat kita melakukan hal-hal yang negatif, toh? Di saat seperti itu kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi yang memperdulikan kita.
Termasuk kita anggap keluarga kita sendiri, hahaanggi, iboto kita, semarga kita rasakan seolah-olah seperti itu. Juga termasuk kita menganggap bahwa semua teman-teman kita sudah menjauh dari kita. Dan yang paling fatal, kita juga menganggap dan menyimpulkan sendiri dalam diri kita bahwa Tuhan sendiri pun sudah meninggalkan kita. Dan akibatnya, minggu pun kita menjadi malas. Tidak ikut kegiatan-kegiatan rohani lagi, kegiatan gereja lagi. Doa sama sekali bagi kita nggak ada gunanya. Semua pupus adanya. Saudara, memang terlalu berat rasanya beban yang harus kita tanggung dikala persoalan demi persoalan seperti itu menimpa kita. Sementara tunggu, jalan keluar tidak kunjung datang, tidak muncul di dalam pikiran kita. Saudara, saya pernah mengalami hal-hal seperti itu Bapak Ibu di saat saya belum menjadi pendeta di gereja HKBP. Setelah tamat dari Fakultas Teologi Universitas HKBP, nomensen, sudah menggondol sarjana teologi. Hingga saya pernah menjadi pekerja di luar gereja. Mulai dari pegawai perusahaan swasta. Kemudian diterima seleksi masuk menjadi PNS dosen IKIP Unimed. 33 tahun lamanya. Banyak yang sudah kulakukan di sana hingga mencapai prestasi dosen teladan nasional tahun 1989. Hingga akhirnya saya melayangkan surat permintaan resmi pengunduran diri kepada Presiden Republik Indonesia waktu itu Bapak Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Saya berhenti dari PNS untuk kembali sepenuhnya menjadi pendeta di gereja HKBP di tahun 2013. Saudara, banyak yang membuat saya gagal menjadi pendeta pada waktu itu. Saya juga menganggap dan menyimpulkan sendiri dalam diri saya bahwa seolah-olah Tuhan sendiri pun sudah meninggalkan saya. Tetapi puji Tuhan, realitasnya sekarang saya bisa menjadi pendeta selama 25 tahun hingga menjadi pensiun di tanggal 31 Maret 2019 yang lalu. Maaf Bapak Ibu kalau saya terdorong sedikit bersaksi akan pengalaman hidup saya dalam pelayanan saya. Banyak sekali tantangan yang membuat hati saya mau rebah, gedap sade. Tetapi dengan pertolongan campur tangan daripada Tuhan, semua itu bisa saya lalui. Bisa saya lalui Bapak Ibu. Maaf, saya bersaksi sedikit. Khotbah ini memberi kita ruang dan kesadaran baru terhadap realitas hidup bahwa sama seperti kehidupan pemazmur. Ada saja sisi-sisi duka yang memukul hidup kita. Kadang dikejar-kejar oleh berbagai-bagai hal. Dikejar oleh perasaan takut, gelisah, susah. Terjadi kepedihan hati dan demikian juga hingga ancaman berbagai-bagai musuh, teror, dan lain-lain. Mari kita tiru, kita teladani pemazmur dalam khotbah ini Bapak Ibu bahwa seberat apapun masalah yang harus kita hadapi, kita pikul, sehebat apapun pergumulan yang memukul kita hingga terjerembab jatuh dalam berbagai-bagai kegagalan. Tetapi ingatlah bahwa segala penderitaan, kesedihan, dan berbagai-bagai tantangan berat hidup kita itu akan berakhir Bapak Ibu, berakhir. Oleh karena itu khotbah ini mendorong kita bertahanlah dalam iman. Amin Bapak Ibu, mari bertahan dalam iman. Pengajaran yang kedua, yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di semua tantangan hidup. Oleh karena itu bangkitlah dari keterpurukanmu. Saudara, inilah realitas kedua yang sering terekam dalam pikiran kita bahwa apabila kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan tadi, maka iblis akan menanamkan dalam pikiran kita itu bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Tuhan itu sudah tidak peduli lagi dengan penderitaan kita. Iblis itu akan menanamkan pikiran-pikiran jahat bagi kita agar kita mau menempuh cara-cara kita sendiri, kiat-kiat duniawi yang bisa kita anggap menolong kita. Iblis akan memberi kita saran supaya kita bermain
dalam rangka untuk keluar dari pergumulan tersebut, termasuk menempuh cara-cara kotor, cara-cara jahat, menipu, paling tidak supaya kita putus asa dan bahkan bunuh diri, atau mungkin menyuruh kita juga akan mencari dukun datu namaro napistar untuk memberikan kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini realitas. Saudara, apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan tidak mendengar jeritan kita? Saudara, Mazmur 139 ayat 2 dan seterusnya mengatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku ku maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan, kata pemazmur. Tidak ada yang tersembunyi dalam diri kita. Tuhan melihat semua kenyataan-kenyataan yang kita sedang alami, Bapak Ibu. Yesaya pasal 59 ayat 1 mengingatkan kita juga, sesungguhnya tangan daripada Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Doa-doa kita, permintaan kita, permohonan kita dicatat semua, diketahui semuanya, dideteksi semuanya oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi, kalau Tuhan belum merealisasikan pertolongannya bagi kita di saat kita butuh, ada rencana Tuhan yang terbaik. Mari kita tunggu jadwal, timingnya Tuhan untuk merealisasikan dan campur tangan di dalam setiap kemelut hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Saudara, khotbah ini menyadarkan kita seperti pemazmur sekarang agar kita mau percaya kepada Allah yang kita sembah. Kita percayai bahwa Dia peduli kepada orang-orang yang tertindas, menderita, dan mengalami berbagai-bagai kesulitan. Agar kita mau bangkit dari hati yang galau, mau meninggalkan perasaan yang terpuruk tadi, meninggalkan anggapan bahwa doa-doa, permohonan kita selama ini diabaikan oleh Tuhan. Tinggalkan itu, Bapak Ibu, tinggalkan itu. Agar kita jangan mau ditundukkan, dikalahkan oleh perasaan galau kita. Jangan mau kita menyerah dalam kondisi yang terasa sangat-sangat berat. Percayakan dirimu. Percayakan semua masalahmu, penderitaanmu, pergumulanmu kepada keadilan dan kuasa Tuhan. Tuhan akan turun tangan untuk menolongmu, Bapak Ibu. Sekali lagi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tetap selalu siap sedia untuk mendampingi, membimbing, dan menyelamatkan kita. Tuhan tidak pernah pilih kasih, pilih orang-orang, pilih bulu. Tuhan juga tidak pernah merasa jijik dan merendahkan seseorang yang datang ke hadapannya, kata pemazmur di sini. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, saksikan kuat kuasa Tuhan yang menyelamatkan dirimu. Saudara, pada ayat 23 Daud mengajak semua orang termasuk kita. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Wah, luar biasa Daud. Dia bisa merangkak, naik, keluar dari malapetaka itu. Daud bisa meninggalkan suasana galaunya dan kemudian beralih ke sukacita yang baru. Walaupun Daud banyak mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu tidak membuatnya menjauh dari hadirat Tuhan. Daud tetap teguh dan setia hanya kepada Tuhan Allah yang dipercayainya saja sebagai juru selamatnya dalam semua pergumulannya. Daud sanggup bersaksi tentang siapakah Tuhan Allah itu. Dia bersaksi kepada orang-orang banyak di lingkungannya dengan maksud agar orang-orang banyak yang mendengar kesaksiannya juga percaya dan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat 26, ayat 27. Saudara, kalau Daud sanggup dan dengan penuh semangat menjalankan misinya dalam wujud syukur, memuji-muji Tuhan dan mengajak umat lain menyembah Tuhan sebagai tindakan iman, sebagai responsnya terhadap besarnya kasih dan anugerah Tuhan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mau
menjadi saksi untuk perbuatan Tuhan yang besar? Mari kita harus juga mau bangkit, mau bermisi, mau menyaksikan apa yang sudah diperbuat oleh Allah dalam hidup saya, dalam hidup kita. Dan inilah renungan yang mahal bagi kita, Bapak Ibu. Apakah kita sudah termasuk pada orang-orang yang telah menyaksikan kemuliaan Allah terhadap orang lain? Apakah kita telah memperkenalkan kemuliaan Allah itu terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita, termasuk kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan tetangga kita? Saksikanlah kuat kuasa Tuhan yang telah pernah menyelamatkan dirimu dari kemelut, dari perjuangan hidup, dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dan dari hal-hal lain yang menurutmu itu adalah campur tangan daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saksikan. Keempat, terakhir. Pencobaan dan berbagai pergumulan itu jangan menghalangi pengharapanmu, pujianmu, dan kedekatanmu kepada Tuhan. Saudara, ini pengajaran keempat yang terakhir bagi kita dalam khotbah ini, yakni semoga lewat khotbah ini kita boleh memenangkan setiap pencobaan penderitaan hidup. Kiranya hal itu jangan menghalang-halangi kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Semoga tidak ada hal apapun yang menghalang-halangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan hidup kita di dalam doa, di dalam sukacita, dan di dalam kesenangan hati memuji, membesarkan, mengagumkan nama Tuhan. Semua ini mengarahkan kita agar kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan semata-mata. Yakini Bapak Ibu dirimu bahwa kita punya Tuhan Allah yang hebat. Segala persoalan, pergumulan, dan penderitaan yang terasa begitu menekan, menghimpit, dan membelenggu diri kita selama ini, gak ada apa-apanya itu dibandingkan kuasa Tuhan. Dia jauh lebih kecil sekali itu dari kebesaran dan kedahsyatan kuasa Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan senantiasa. Amin, Bapak Ibu. Disinilah letaknya arti dan makna minggu reminiscere itu sebagai seruan kita itu kepada Tuhan. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebagaimana dalam Mazmur 25 ayat 6. Dan ingat lagi bahwa Allah selalu memperhitungkan iman orang percaya, sebagaimana suara topik minggu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertangyangan di Minggu Reminiscere 28 Februari 2021 dari Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 31. Agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Allah memperhitungkan iman orang percaya termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan keluarga bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam ini. Terpujilah nama-Mu. Berkati khotbah ini, berkati jemaat yang akan mendengarkannya. Berkati hamba-Mu untuk persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.